hiburan, tanah air lagi-lagi sempat dibuat heboh dengan kejadian yang diduga kembali dialami oleh selebriti muda yang juga namanya selalu dikait-kaitkan dengan Verrell Bramasta. Siapa lagi kalau bukan Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji. Setelah sebelumnya mungkin masih segar dalam ingatan saat Fuji menjadi korban penggelapan uang yang diduga dilakukan manajernya, kini permasalahan serupa diduga kembali berulang saat Fuji kembali datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan ditemani kuasa hukumnya Sandy Arifin. Lantas seperti apa cerita Fuji? Terkait kejadian yang sudah 2 kali ia alami tersebut, benarkah kali ini secara nominal ia menderita kerugian yang lebih besar? Dan lalu benarkah pula berbanding terbalik dengan kejadian pertama yang ia alami? Kali ini hatinya seolah benar-benar hancur dan teriris karena dugaan penggelapan uang itu diduga tidak hanya menyeret satu nama, namun melibatkan lebih dari satu karyawan kepercayaannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya atau terkait kedatangan Fuji ke Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 31 Oktober 2025 kemarin, datang dengan ditemani oleh kuasa hukumnya. Kehadirannya adalah untuk memberikan keterangan dan melampirkan bukti terkait dugaan tindak pidana penggelapan uang diduga oleh karyawannya. Ngasih saksi tambahan, keterangan lebih tambah, sama ya jawab-jawabin pertanyaan aja sih. Biar lebih jelas. Laporan terkait apa? Laporan terkait penggelapan lagi dari internal aku lagi sih. Kejadiannya tahun berapa mungkin? Tahun 2000, ini tahun berapa sih? 2023, 2024. Spesifiknya sebagai manajer atau apa nih posisinya? Enggak, bukan manajer. Kalau manajer aku sekarang sudah ke Ayu, sudah ganti. Tapi aku sama manajer aku yang sebelumnya masih berhubungan baik karena dia mau ngurus anak. Masih berhubungan baik, masih ke rumah, tapi ya gitu. Sekarang udah ganti. Posisinya? Iya, sebagai apa? Sebagai admin. Awal mulanya sebenarnya nggak sengaja sih ya, lagi malam-malam terus lagi diminta video approval untuk video endorsement, terus pas aku lagi cek aku minta dong lihat bukti transferannya. Biasanya kan selalu aku lihat kan bukti transferannya mana sebelum diupload. Saat dia ngasih bukti transferannya kok berbeda dengan red card yang aku punya. Di situ aku menanyakan ini nilai dari mana, kok bisa ada nilai segini. Nah, abis itu dia jelasin. Tapi menurut aku penjelasannya itu agak panik mungkin kali ya. Padahal aku niatnya tuh bukan curiga atau apa, aku cuma pengen tahu aja ini rate dari mana. Terus habis itu aku pegang handphonenya kan, handphone kerja aku. Habis itu aku lihat, aku kontak kliennya, tanpa dia liatin ya. Aku kontak, habis itu aku minta untuk bukti transferan yang pernah dijalani, untuk semua kontak kerja yang pernah dijalani. Pas udah dikirim bukti transferannya, ternyata transferannya itu bukan ke aku. Jadi yang dia kasih unjuk ke aku pun itu bukti transfer brand lain juga. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Untuk brand A nanti dia kasih bukti transferan yang brand Z, nanti yang brand A diambil gitu. Jadi kayak gali lubang tutup lubang aja gitu. Fuji lebih lanjut juga menceritakan dari kejadian yang telah 2 kali dialaminya, ia sempat dibuat tak menyangka karena aksinya diduga melibatkan lebih dari 1 orang dan diduga lakukan secara matang, terstruktur, dan sistematis. Dia melakukan ini udah berapa lama kita? Mungkin ngelakuin ini dari lama kali ya, dari
2 tahun lalu dia baru kerja 3 bulan kali ya. Tapi awal-awalnya kayak ngambilnya baru sedikit, lama-lama mungkin jadi nekat, jadi tamak kali ya, jadi serakah, makin lama makin banyak, terus jadi ngajak-ngajak orang-orang lain juga. Ngajak inilah, kanan lah, kiri lah, habis itu jelek-jelekin aku lah. Jadi rapih gitu mainnya, karena semakin banyak personilnya nih gitu. Berarti lebih dari satu orang? Lebih dari 1 orang sih, kalau misalnya lihat satu tim. Keren banget nih dia. Udah berapa kali kayak gitu? Jujur sampai ngomong trauma aja tuh udah nggak, sudah tidak gimana gitu ya. Udah lebih ke ya lagi nih gitu. Langsung aku, di malam itu langsung aku. Karena kan itu sekitar jam 10:30 malam. Aku baru selesai pijit, turun, ternyata dia belum pulang. Dia kan nggak tinggal di rumah aku, belum pulang. Dia nyamperin minta approval, terus nggak sengaja ketemu. Habis itu yaudah aku langsung tanya, dia ngaku semuanya. Tapi awalnya aku dari yang baru sedikit, aku lihat sedikit, oh jadi banyak gitu loh nominalnya. Terus kok pas aku cari tahu kok personalnya juga nambah gitu. Belajar dari pengalaman, Fuji sendiri sebenarnya sempat menceritakan bagaimana kini ia lebih berhati-hati lagi dan memperketat rekrutmen pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari pegawainya. Dan meski diceritakan Fuji, dari kejadian ini pun menderita kerugian yang secara nominal lebih kecil dari kejadian sebelumnya, tetapi rasa sakit itu tetap ada dan membuatnya kini akan lebih selektif lagi dalam mencari karyawan. Padahal kemarin udah hati-hati banget loh aku loh. Kan ini jatuhnya kejadian yang kedua ya, aku udah lumayan hati-hati banget. Tapi ya susah Kak kalau misalnya saling ngebantu, saling nutup-nutupin. Jadi kayak mata, mulut, kuping kita tuh juga jadi ditutup gitu loh. Mainnya rapih soalnya. Tapi ya udah, serapi apapun pasti akan ketahuan juga kalau mainnya kotor kan. Mau haram gitu. Kayaknya udah ada beberapa orang yang udah tahu dia akan ketahuan. Jadi waktu lagi libur lebaran langsung resign tiba-tiba, padahal bilangnya balik. Tiba-tiba ngechat, mungkin udah tahu si admin ini bakal ketahuan, jadi mereka langsung resign. Kabur langsung pulang kampung. Itikat baik sih mungkin ya nggak tahu ya. Chat pun nggak ada ya? Aku udah gak percaya kan sama orang bohong, penipu. Nanti kalau ngomong apa nanti dalam hati beda lagi. Jadi lebih selektif. Iya. Sebenarnya dulu udah selektif tapi sekarang lebih diperketat lagi ya. Lebih lanjut, Fuji dengan didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin pun bertekad menuntaskan kasus ini sampai setuntas-tuntasnya demi mendapatkan keadilan yang selama ini ia cari. Kita masih menunggu, nanti akan diinformasi lebih lanjut. Yang pasti lagi menunggu saksi-saksi berikut sama bukti. Laporannya sendiri terkait penggelapan atau apa? Iya. Penggelapan? Iya. Ini tadi ditanyain berapa pertanyaan aja di dalam? Ditanyain banyak pertanyaan lah, lumayan. Bawa barang bukti baru? Belum. Barang bukti ya. Belum, kita lagi cari lagi. Kedepannya Kak Fuji bakalan dipanggil lagi untuk Sementara belum, masih ngelengkapin dari sana. Sebelumnya atau di tengah namanya yang selalu dikait-kaitkan dengan Verrell Bramasta, Bella Shofie sempat angkat bicara soal hubungan Fuji dan Verrell. Seperti apa ceritanya? Dan benarkah hubungan mereka tak hanya sebatas bisnis semata? Sepertinya memang tak bisa disangkal lagi jika kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta yang sebelumnya terkesan begitu hangat dan berapi-api, belakangan ini justru terlihat semakin berjalan dalam senyap. Bella Shofie secara mengejutkan tiba-tiba mengatakan tidak mau mencampuri urusan keduanya. Ada apa dengan Bella Shofie yang awalnya begitu getol mendukung hubungan Fuji dan Verrell Bramasta? Kali ini malah terkesan menghindar
dan mengaku kedekatan yang terjalin antara mereka hanya sebatas urusan bisnis. Saya nggak mau mencampuri urusan orang. Pokoknya kita doakan yang baik-baik, mau siapapun jodohnya, yang terbaik. Gitu. Kita jangan menghakimi, jangan menjodoh-jodohkan. Pokoknya kita mau semua orang jodohnya yang baik-baik. Saya nggak tahu, Mas. Gitu. Fuji kalau datang sama Kabela hanya urusannya bisnis. Nggak pernah kita. Ya walaupun ada pun, Itu tapi privasi kan dia. itu privacy. Saya nggak akan bisa menyampaikan di depan kamera. Gitu ya. Mereka punya privasi masing-masing. Mereka punya Dan jelas semua orang punya harapan yang baik. Iya, pokoknya intinya aku berhubungan baik sama Fuji, anaknya baik, keluarga juga baik, ya kita ibunya baik, semuanya baik, kita mendoakan yang baik, semoga Fuji ataupun Feral, ya mau jodoh atau enggaknya itu urusan Allah ya, kita doakan yang baik-baik. Tapi yang jelas mereka berdua baik semuanya. Iya, Dengan kami karena mamanya siapa Feral juga sering Iya, mamanya Feral, dekat sama Bunda Bella. Vena juga baik Baik. hubungannya, semuanya baik gitu. Pokoknya Bunda Vena selalu bilang, ya udah Mimi doain yang baik-baik aja, iya Bunda gitu. Dewi Zuhriati, ibunda Fuji pun sempat memberikan tanggapan yang sama saat ditanya tentang hubungan antara anaknya dan Ferel. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah asmara adalah hal yang sangat pribadi. Jadi bisa ditanyakan langsung kepada Fuji atau Ferel Bramasta. Hal senada juga diungkapkan Vena Melinda. Vena juga memilih bungkam. Padahal sebelumnya Vena tampak senang saat ditanya soal Fuji, namun kali ini agak berbeda. Ya, Oma nggak tahu masalah itu. Tanya sama mereka aja ya. Tapi masih deket kan sih Oma? Ya, Oma juga kurang tahu. Udah gak suka main ke rumah Oma? Oma nggak tahu. Rumah Oma tuh di Jakarta Barat. Oma gimana? Tapi berharap baik-baik aja nggak Oma? Tapi mungkin sekarang udah jarang main ke rumah apa gimana sih? Berharap baik-baik aja ya. Aku undang Oma Gala, alhamdulillah datang Oma Gala, undang teman-teman artis juga yang bisa datang ya alhamdulillah. Kepada semua yang aku kenal lah pasti aku undang. Tapi Mama ini kan sedang rame nih terkait dengan Kapero dengan Fuji. Udah ya. Seperti apa Mama Vena? Udah ya, Kapero bagi waktunya sama Mama Vena di hayat aja sih mungkin. Kalau bagi waktunya gimana Mama Vena? Iya. Mama Vena mungkin Makasih lagi ya. Ya, berbicara soal hati memang agaknya tidak ada yang bisa memaksakan cinta itu akan berlabuh kemana. Lantas apa kata ahli tarot Denny Darko saat diminta menerawang kedekatan Fuji dan Ferel Bramasta? Menelisik hubungan Ferel Bramasta dengan Fujianti Utami yang terlanjur membuat netizen dihantui rasa baper. Ahli tarot Denny Darko sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa hubungan yang terjalin di antara dua insan ini hanyalah sebatas kontrak kerja sama. Artinya, keduanya bertemu kalau ada urusan profesionalisme pekerjaan. Namun, netizen selama ini berharap agar hubungan mereka bisa terus berlanjut dalam horizon asmara. Bahkan netizen berharap keinginan mereka itu akan menjadi kenyataan. Namun yang ternyata kini terlihat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti inilah telisik Denny Darko menurut kartu tarotnya. Sekali lagi netizen ini harus menggunakan akal pikiran dan critical thinking mereka sebelum mereka itu menggunakan perasaan secara berlebihan. Betul jika kita semua berharap kalau Fuji dan Ferel ini akan baik jika mereka bersama. Tapi setelah perkembangan yang terjadi, bahkan sejak 3 bulan yang lalu, saya sudah sampaikan kalau ini semua sebenarnya hanyalah kontrak. Hubungan mereka ini pure profesionalisme. Artinya apa? Lah kalau Fuji itu nggak dibayar, ya dia nggak akan datang. Kalaupun ternyata harus datang, ya harus tunggu waktu senggang. Karena memang tidak ada keharusan. Keharusan yang satu kalau memang memiliki perasaan yang sungguhnya. Dan yang artinya, apakah Fuji nggak akan mau datang? Karena Fuji sama sekali nggak menganggap. Enggak, kalau ternyata Fuji ini senggang, dia akan datang. Tapi yang terjadi ya, artinya dia sekarang ada pekerjaan. Nah kalau seperti itu,
acara ulang tahun bisa di telepon, diucapkan, dikirimkan kado atau semacamnya. Kenapa kalian yang jadi ribut? Judgement di antara mereka berdua ini nggak ada. Kalaupun iya ya kayak beneran ada job enggak sih? Atau ya kita itu temenannya seperti itu aja, seperti itu. Karena ya kalau sampai Fuji itu datang, wah ya Vena Melinda followersnya juga naik ya kan. Dan ini bukan sesuatu yang salah atau dosa atau palsu, fake dan sebagainya. Enggak, karena memang dunia saat ini bekerja dengan cara seperti itu. Kalianlah yang seharusnya bisa membedakan mana yang truth, mana yang post-truth. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.